Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita masuk ke acara yang utama, yaitu penguraian ayat secara gramatikal metode Al-Hasani bersama Ustadz Asrizal Al-Hasani yang akan mendampingi Ustadz pada pagi hari ini Ibu LT Komarudin dari kelas Mei pagi atau KMP. Surat yang akan dibahas adalah surat Az-Zumar ayat ke-10. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke gramatikal, saya akan menyapa Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Ustadz sehat selalu beserta Amin, keluarga. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum Bu LT Komarudin. Waalaikumsalam Bu Cut. Semoga Ibu diberikan Allah kemudahan dalam mengurai ayat. Amin. Amin. Terima kasih Bu Cut. Sama-sama. Dan tak lupa juga kami dari grup MC mendukung atau menyemangati Ibu pada pagi hari ini dengan memakai kerudung putih. Alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk saja ke acara yang selanjutnya dan pada Ustadz dipersilahkan. Syukur Ustaz. Sama-sama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya rahmat dan nikmat dari Allah yang telah kita terima. Allah berikan kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Sungguh nikmat ini sangat spesial bagi kita. Kita nggak bisa bayangkan, andai saja kita bukan beragama Islam, kita nggak tahu entah berada di mana kita sekarang. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, kita tahu mana yang kita mampu melaksanakan perbuatan baik dan menjauhi larangan-larangan. Kemudian Allah berikan nikmat sehat badan, sehingga pagi ini kita bisa hadir kembali bersama-sama di Zoom yang sama-sama kita cintai. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Semoga umur yang usia yang terlalu ini memperbanyak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah nikmat bersama Al-Qur'an. Mudah-mudahan nikmat ini kita bawa menghadap Allah nanti. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamd dan Syakur. Selawat beri salam tidak dapat disampaikan kepada diri kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang uswatun hasanah bagi kita, role model kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana beliau sebagai seorang guru, dan bagaimana beliau sebagai seorang anggota masyarakat. Mudah-mudahan beliau menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Dan kita berharap kelak nanti di Yaumul Hisab berjumpa dengan beliau dan beliau mengikuti kita sebagai umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita ingin bertetangga dengan Rasulullah. Apa hujah kita? Hujah kita salah satunya adalah kita mencintai Al-Quran. Kita senang dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya,
Pada pagi hari ini kita akan membahas Al-Maidah ayat Az-Zumar. Az-Zumar sebelumnya. Kita bersama Bu Elti Kamarudin. Assalamualaikum Bu Elti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bu ya, Elti, di mana posisi sekarang nih? di Solo Bu ya, Solo. Ya. Solo di mana ya daerahnya? di Simpang Sigege, Kota Solo Bu ya. Oh, Simpang Sigege, dekat Tanah Garam ya. ya. Alhamdulillah. Oke, kita cari Bu Elti apa sekarang Bu Elti? Sudah pensiun Bu ya, Dari guru SMA, guru matematika di SMA 1 Solo. SMA 1 Solo itu kepala sekolahnya tuh Pak dulu tahun 80-an Pak Rusdi. Iya. Ingat Iya. Pak Rusdi. Iya Bu ya. Oke. Oh, sempat ketemu Pak Rusdi dulu. Sempat kepala sekolah saya waktu tamat Bu ya. Ya. Teman anak. Baik, Az-Zumar ayat 10 ya. Iya Bu ya. Udah siap ya Bu Elti ya? Iya Bu ya. Ini berapa lama latihannya Bu Elti? Diberitahu ini lebih kurang sebulan yang lalu Bu ya, dan latihannya 3 kali. Alhamdulillah kali ya. Udah mantap ya. Oke. Begitu berarti waktu dan tempat kami persilakan sepenuhnya. Silakan berarti. Terima kasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi radda ilaina arwahana wallazi aqtas sihati ajsadina wa azana lana zikrun jalla jalaluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan roh kita sehingga kita bisa bangun dari tidur pada pagi ini. Ada orang-orang yang tidak pernah bangkit lagi dari tidurnya. Roh itu keluar, pergi selama-lamanya sampai Allah mengembalikannya kelak di hari kiamat. Dan Allah telah menyehatkan tubuh kita. Makanan dan vitamin yang kita konsumsi tidak membuat kita sehat kecuali Allah mengizinkannya. Berikutnya, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya, Allah yang Maha Mulia, Maha Agung. Kita digerakkan untuk membentangkan sajadah, bersujud kepadanya, dan kita digerakkan untuk selalu bersama Al-Quran. Begitulah rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani untuk mengikuti kajian Ba'da Subuh pada pagi ini. Sangat banyak nikmat Allah yang kita terima, yang tidak mungkin kita untuk menghitungnya satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Marilah kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, semoga selawat dan salam, berkah dan rahmat senantiasa Engkau curahkan pada hamba-Mu, kekasih-Mu, baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dan tauladan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu beserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada guru kita, Buya Asrizal Al-Hasani, sebagai penemu, penyusun, pembimbing, dan sekaligus mengajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, yang tanpa kenal lelah
membimbing dan mengajar kita dengan metode ini yang memudahkan siapa saja, terutama diri saya, dalam memahami kandungan isi Al-Quran. Semoga Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, kasih sayang, dan kesehatan kepada Buya, Umi, dan seluruh keluarga. Hanya Allah lah yang akan membalasi semua itu dengan pahala yang berlipat ganda, yang tidak putus-putusnya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih saya kepada seluruh pengurus kegiatan Al-Hasani sehingga terlaksananya kajian pada pagi ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua pembimbing yang ada di Al-Hasani tanpa kecuali. Wabil khusus untuk pembimbing di KMP 23. Yang pertama kepada Uni Zurmiati dengan semangat yang tinggi, sabar, tulus, ikhlas, membimbing kita semua di KMP 23 untuk mengulangi materi pelajaran dengan berbagai metode yang menarik, sehingga hampir semua anggota yang ada di KMP 23 tidak mau melewatkan kehadirannya untuk mengikuti Zoom. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit materi bisa terbenakkan. Semoga Allah membalasi dengan pahala yang setimpal. Juga ucapan terima kasih kepada Bunda Nur Erwani dan Bunda Khadijah yang selalu setia membersamai dalam setiap pembelajaran. Terima kasih saya kepada keluarga besar saya yang selalu mensupport untuk belajar di Al-Hasani. Tak kalah pentingnya ucapan terima kasih kepada perangkat kelas, Bu Rida, Pak Andi, Pak Sarif, dan semua anggota KMP 23 yang selalu kompak, saling mengingatkan, saling memotivasi dalam hal apa saja untuk kemajuan semua anggota dalam memahami Al-Quran. Sehingga berkat semua itu dan izin Allah, saya memberanikan diri untuk mendampingi Buya pagi ini, Pak, mengurai surat Az-Zumar ayat 10. Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, terlebih dahulu saya akan membacakan Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Pak Andi, powerpointnya Pak Andi. Powerpointnya Pak Andi. Ada. Aduh. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Surat Az-Zumar terdiri dari 4 bagian dan 23 penggalan. Bagian pertama terdiri dari penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-7. Bagian kedua dari penggalan ke-8 sampai dengan penggalan ke-14. Bagian ketiga dari penggalan 15 sampai dengan penggalan ke-17. Bagian keempat dari penggalan 18 sampai dengan penggalan 23.
Berikutnya saya akan membacakan penggalannya. Penggalan pertama, kul. Penggalan kedua, ya. Penggalan ketiga, ibadi. Penggalan keempat, allazina. Penggalan kelima, amanu. Penggalan keenam, ittaqu. Penggalan ketujuh, rabbakum. Penggalan kedelapan, li. Penggalan kesembilan, allazina. Penggalan ke-10, ahsanu. Penggalan ke-11, fi. Penggalan ke-12, hazihi. Penggalan ke-13, ad-dunya. Penggalan ke-14, hasanah. Penggalan ke-15, wa. Penggalan ke-16, ardullahi. Penggalan ke-17, wasi'atun. Penggalan ke-18, innama. Penggalan ke-19, yuwaffa. Penggalan ke-20, as-sabiruna. Penggalan ke-21, ajrohum. Penggalan ke-22, bi. Penggalan ke-23, ghairi hisabin. Berikutnya saya akan membacakan uraiannya. Penggalan pertama, kul. Bentuknya kata kerja perintah, cirinya sukun di akhir kata. Pelakunya anta. Prosesnya, kata kerja perintah berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang. Hilangkan ciri KKSAD-nya dan huruf terakhir disukunkan, maka taqulu menjadi ul. Huruf ya waw sukun berdampingan dengan lam sukun, maka wa sukun menghilang sehingga ul menjadi kul. Akar kata qawala menjadi qola. Qola. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qola, fa'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, engkau katakanlah. Penggalan kedua, ya, adalah huruf bermakna. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 508, artinya wahai. Penggalan ketiga, ibadi. Bentuknya kata benda majemuk. Aslinya ibadi. Ya sukun ketemu lam sukun, maka lam ya sukun menghilang sehingga menjadi ibadi. Ciri kata benda majemuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Dan kata benda kedua merupakan kata ganti. Ibadi merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata bendanya sesuai dengan pola. Ciri objek jamaknya sesuai yang ada di kamus. Akar kata abada, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya abdun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak fi'alun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 252, artinya hamba-hamba. Kata benda kedua, ya sukun, merupakan kata ganti dari ana dan merupakan kata ganti pemilik. Ada pada buku materi halaman 22, artinya aku. Maka arti dari kata benda majemuk, hamba-hambaku. Penggalan keempat, allazina, merupakan kata penghubung jamak. Ada pada buku materi halaman 23 yang artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, amanu, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya waw sukun alif. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala, terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49.
yang artinya mereka telah beriman. Penggalan keenam, ittaqu. Bentuknya kata kerja perintah. Cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku antum. KKP berasal dari kata SAD, yaitu aslinya tautaqiyuna. Huruf sia waw melebur menjadi ta. Ada pada buku materi halaman 32. Ia menitipkan domahnya pada qaf dan menghilang, membawa pergi harokat kasrah, sehingga menjadi tattaquna. Kemudian hilangkan ciri KKSAD-nya, na diganti dengan alif, dan diberi di awalnya alif menolong, harakatnya sesuai dengan harakat pola. Maka menjadi ittaqu. Akar kata wakoya termasuk 2 huruf sia yang 4 kata yang berjumlah lebih kurang 90% ada di buku materi halaman 32. Pola ifta'ala ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Artinya bertakwalah kalian. Penggalan ketujuh, rabbakum. Bentuknya merupakan kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari robba dan kum. Robba bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya robban karena bermajemuk dengan kata ganti sehingga menjadi robba. Ciri kata benda, patah tain di akhir. Ciri objek tunggal, patah tain di akhir. Akar kata robba, pola kata kerja, fa'ala, pola kata benda, fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata benda kedua, adalah kata ganti. Artinya kalian. Maka arti dari kata benda majemuknya Tuhan kalian. Arti bagian pertama, engkau katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Berikutnya, penggalan ke-18. Li merupakan huruf bermakna. Ada pada buku materi halaman 20, artinya bagi. Penggalan ke-9, allazina, kata penghubung jamak, ada pada buku materi halaman 23, tertulis 20, maaf, dan artinya pada Mahmud Yunus halaman 46, orang-orang yang. Penggalan ke-10, ahsanu, bentuknya kata kerja lampau, cirinya waw sukun alif di akhir, sekaligus mengatakan pelakunya hum. Akar kata hasuna, pola af'ala, ada pada buku materi, ada Kamus Mahmud Yunus halaman 103. Mereka telah berbuat baik. Penggalan ke-11, fi, huruf bermakna. Ada pada buku materi halaman 20, artinya di. Penggalan ke-12, hazihi, kata tunjuk dekat. Ada pada buku materi halaman 23, artinya ini. Penggalan ke-13, ad-dunya, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda, alif lam di depan, ciri objek tunggal, patah di akhir. Akar kata danawa menjadi dana, analog dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 130 dunia. Penggalan ke-14, hasanatun. Bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata benda, domah tain dan ta marbutoh. Ciri subjek tunggal, domah tain. Akar kata hasuna,
pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 103 kebaikan. Arti bagian kedua, kebaikan bagi orang-orang yang mereka telah berbuat baik di dunia ini. Penggalan ke-15, wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, ardullahi, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharakat kasrah. Terdiri dari abdu dan Allahi. Abdu bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya ardun, karena disambut alif lam menjadi ardu. Ciri kata bendanya domah tain di akhir. Ciri subjek tunggal domah tain. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Yang kedua, Allah, Allah. Maka arti kata benda majemuknya bumi Allah. Penggalan ke-17, wasi'atun. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya domah tain dan ta marbutoh. Ciri subjek tunggalnya domah tain. Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata ditambah alif. Huruf kedua akar kata kasroh. Akar kata wasi'ah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 499, artinya yang luas. Arti bagian ketiga, dan bumi Allah yang luas. Penggalan ke-18, innama merupakan huruf bermakna. Ada pada Kamus Munawir halaman 45, artinya sesungguhnya hanyalah. Penggalan ke-19, yuwafa. Bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, pasif. Aslinya yuwafayu. Karena ia kebal terhadap harokat domah, maka menjadi yuwafa. Cirinya huruf pertama yu, huruf kedua akar kata fatah. Pelaku huwa, akar kata wafa, termasuk dua huruf sia yang berjumlah lebih kurang 90%, ada di buku materi halaman 32. Pola fa'ala ada pada Kamus Munawir halaman 1572. Artinya, dia akan diberikan dengan penuh. Penggalan ke-20, as-sabiruna. Bentuknya kata benda pelaku aktif subjek jamak. Ciri kata bendanya alif lam di awal. Ciri pelaku aktifnya huruf pertama akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasrah. Ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar kata sobaro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal sobirun. Pola kata benda tunggal fa'ilun. Pola kata benda jamak fa'iluna. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 211, artinya orang-orang yang sabar. Penggalan ke-21, ajrohum. Bentuknya kata benda majemuk. Cirinya kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Terdiri dari ajro dan hum. Ajro bentuknya kata benda kata kerja objek tunggal. Aslinya ajron, karena diikuti kata ganti maka menjadi ajro. Ciri kata benda fathah tain di akhir. Ciri objek tunggal fathah tain di akhir. Akar kata ajaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda
fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34. Artinya pahala. Kata benda kedua, hum, merupakan kata ganti. Artinya mereka. Maka arti dari kata benda majemuknya pahala mereka. Penggalan ke-22, bi merupakan huruf jar mengkasrahkan kata benda di depannya. Artinya dengan. Penggalan ke-23, ghairi hisabin merupakan kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, huruf terakhir berharakat kasrah. Terdiri dari ghairi dan hisabin. Ghairi merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya ghairon, karena didahului huruf jar menjadi ghairin, dan karena ber-KBM menjadi ghairi. Ciri kata bendanya fathah tain dan didahului huruf jar. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar kata ghoyaro menjadi ghoro. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus untuk akar kata halaman 304, untuk ghairon halaman 305. Artinya tanpa. Kata benda kedua hisabin merupakan kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya hisaban, karena merupakan kata benda kedua dari kata benda majemuk, maka menjadi hisabi. Ciri kata benda, fathah tain di akhir. Ciri objek tunggal, fathah tain di akhir. Akar kata hasaba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'alun. Artinya ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 102. Artinya perhitungan. Arti kata benda majemuknya tanpa perhitungan. Arti bagian keempat, sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang sabar diberikan dengan penuh pahala mereka tanpa perhitungan. Arti keseluruhan, engkau katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kebaikan bagi orang-orang yang mereka telah berbuat baik di dunia ini, dan bumi Allah yang luas. Sesungguhnya hanyalah bagi orang-orang yang sabar diberikan dengan penuh pahala mereka tanpa perhitungan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elti, gimana rasanya Bu Elti? Alhamdulillah, Buya. Alhamdulillah. Lepas segalanya dari senang sekali, Buya. Apa bedanya pada saat aktif Bu ngajar dengan belajar sekarang, apa bedanya? Oh, lain Bu ya. Kalau belajar kan yang dihadapi siswa Bu ya. Kalau di sini yang dihadapi segala segi. Dari segala disiplin ilmu Bu ya. Ya, Jadi kalau dulu kita ngasih orang PR ya. Sekarang malah kita ngasih PR ya, sebaliknya ya. Iya Bu ya. Alhamdulillah. Udah berapa usia Bu Elti sekarang? 66 Bu ya. Oh, alhamdulillah. Tahun berapa pensiun kemarin? 2017. Oh, udah lama juga ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu istiqomah bersama Al-Quran Bu Elti ya. Amin, doakan Bu ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah plong ya? Iya Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya sudah diuraikan di surat Az-Zumar ayat 10. Nah, saya mungkin melengkapkan aja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Biasa ya, kul. Ya jual kafirun. Di kul, katakanlah. Jadi urainya udah lengkap itu ya. Dan kata-kata kul ini terbenarkan oleh kita semuanya. Kul, katakan. Ya ibadiyallazina aman. Wahai hamba-hambaku, orang-orang yang aman. Mereka telah beriman. Jadi panggilan kepada orang-orang. Allah mengambil hambaku. Berarti kan panggilannya panggilan sayang. Wahai anakku. Jadi panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku, aman. Mereka telah beriman. Insya Allah kita telah beriman ya. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada kitab, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada takdir, dan kita beriman kepada hari akhirat. Jadi kita beriman. Kul ya ibadiyallazina amanu ittaqu rabbakum. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Bertakwalah. Bertakwa itu kita menjalankan semua perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya, dan ridha atas takdir. Apapun yang kita peroleh, kita ridha. Jadi, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lillazina ahsan. Bagi orang-orang yang ahsan, berbuat baik. Berbuat baik, perannya Allah juga ya. Fi hazil dunia, pada dunia ini, hasanat, oleh kebaikan. Jadi bagi orang-orang yang berbuat baik, ya ini juga ada kebaikan. Kemudian, wa ardullahi, dan bumi Allah, wa ardullahi wasi'ah, luas. Luas sekali, insya Allah. Ya. Untuk ukuran kita, tapi kalau untuk ukuran planet kecil, tapi untuk ukuran kita luas. Innama, sesungguhnya hanyalah yuwaffas sabiluna. Sabiluna itu orang-orang sabar ya. Hanyalah orang-orang yang sabar, yuwaffa, disempurnakan ajrahum, balasan mereka oleh Allah. Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah, itu Allah. Jadi kalau bahasa saya, Allah royal sekali dengan halanya, dengan balasan. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat-ayat ini sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi uraian ayat secara gramatikal oleh Bu LT Kamaludin, ayat Az-Zumar ayat 10, dan sedikit uraiannya. Mudah-mudahan nanti akan dilengkapi lagi oleh Pak Satmudi. Bapak Ibu semuanya, karena kami sedang belajar, saya juga sedang belajar Bapak Ibu, karena tidak ada kata berakhir untuk belajar Quran. Kita selalu belajar, dan belajar. Kalau ada hal-hal yang salah, sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu pasti semata-mata adalah hidayah dari Allah SWT kepada kita semuanya. Dan terutama kami yang sedang membawakan ayat tadi. Demikian, dan saya kembalikan kepada Bu Cutrayati sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Cutrayati. Mic-nya Bu Cut, mesti tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Rizal Al-Hassani dan Ibu LT Kamarudin yang telah membahas ayat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari ayat yang kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, Dan amin.